Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma yassir wa la tu'assir wa tammi khair. Allahumma yassir wa la tu'assir wa tammi khair. Allahumma yassir wa la tu'assir wa tammi khair. Rabbi shrah li wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Di pertemuan yang lalu kita sudah membahas dalalah dan pembahagian dalalah. Kemudian kita akan masuk ke pembahasan mufrad dan murakkab. Langsung kita baca matan. Waddalu bil mutabaqati in qusida bi juz'ihi ad-dalalatu ala juz'i ma'nahu fahuwa al-murakkabu karamil hijarati wa illa fahuwa mufrad. Dan lafal-lafal yang menunjuki. Jadi dal adalah wasaf daripada lafal. Maka alif lam di sini bisa kita artikan ahli ini yang dimaksudkan adalah lafal. Lafal-lafal yang menunjuki dengan mutabakah jika dimaksudkan dengan juzuk-juzuknya lafal akan menunjuki di atas juzuk daripada maknanya lafal, maka dia itu murakkab. Seperti ramil hijarah, orang yang melemparkan batu. Wa illa, maka jika tidak, maka dia adalah mufrad. Jadi penjelasannya, lafal yang menunjuki di atas makna dengan mutabakah. Nanti saya akan menyampaikan kenapa dikaitkan dengan mutabakah. Ataupun saya menyampaikan sekarang, di antara tiga dalalah, kenapa yang dijadikan pertimbangan pada mufrad dan murakkab adalah mutabakah. Apakah tidak boleh ada tadammun dan iltizam? Ataupun boleh. Di sini, Qutbuddin Ar-Razi mengemukakan dua pendapat. Yang pertama bahwa mufrad dan murakkab itu mutabakah. Wajib mutabakah. Namun dikritik, ini kurang tepat. Dalam arti, kan setiap lafal itu menunjuki makna, kadang-kadang maknanya bukan basit, murakkab. Maka menunjuki ke juzuknya, maka dia tadammun, ataupun dia makna lazim, maka dia ada iltizam. Maka yang tepatnya boleh ada tadammun, boleh ada iltizam pada persoalan mufrad dan murakkab. Cuman karena tadammun dan iltizam itu tidak akan hasil tanpa ada mutabakah. Mutabakah adalah asal, tadammun dan iltizam adalah furu', maka dikaitkan adalah ad-dalu bil mutabakah. Jadi pendapat yang pertama mengatakan wajib dalalah mutabakah. Pendapat yang kedua, aulawi. Aulawi. Jadi satu lafal yang memiliki di atas makna, kalau setiap juzuk lafal itu memiliki makna dan maknanya itu maksudah, maka dia itu adalah murakkab. Maka kalau bukan itu, maka adalah dia mufrad. Contohnya kita fokus di ramil hijar. Di situ ada dua lafal. Rami memiliki makna rami adalah orang yang melempar. Al-hijarah maknanya batu. Jadi makna mutabakah pada contoh ramil hijarah bahwa rami memiliki makna, al-hijarah memiliki makna, masing-masing juzuk ini menunjuki kepada juzuknya makna. Itulah mutabakah. Jadi emang mutabakah itu, dalam mutabakah itu ada dua. Ada ain bil ain. Ain bil ain berarti seperti dalalah lafal insan ke hewan natik. Jadi cuma lafal insan yang menunjuki kepada makna hewan natik. Ada di sana wabaknya berlebih dari satu. Misalnya seperti ramil hijarah, ada dua lafal. Maka ada dua makna. Juzuk yang pertama rami ada makna. Juzuk yang kedua al-hijarah juga ada makna. Maka gabungan daripada ramil hijarah itu diwabakkan bagi makna gabungan juga. Itulah mutabakahnya. Jadi rami itu ada makna, memang dia sudah ada makna. Dan mutabakah lafal rami menuju kepada makna yang melempar, al-hijarah menuju kepada makna batu, itu sudah mutabakah. Tapi bukan itu yang kita bicarakan. Jadi mutabakahnya pada murakkab bagaimana? Gabungan daripada dua lafal ini menunjuki secara mutabakah kepada gabungan dua makna daripada ramil hijarah. Itulah mutabakah.
Jadi jangan salah paham. Rami ke makna rami, hajarah ke makna hajarah itu emang sudah mutawakkah, tapi dia mufrad, mustakil kan? Tapi gabungannya itu menunjuki kepada makna yang gabungan itulah mutawakkah. Saat kita mendengar orang melempar batu, ucapan ramil hajarah langsung terlintas ke pikiran kita, ke diri kita, zat ataupun seorang yang melempar batu. Ah, makna ini ditunjuki oleh lafaz ramil hajarah secara mutabakah. Jadi dalalah mutabakah itu lebih umum daripada sekedar satu lafal menunjuki pada satu makna. Fatanabbah. Maka keluar daripada makna murakab karena syarat murakab tadi pertama lafal itu ada juzuk kama huwa masyhur, ada juzuk, kemudian juzuk itu ada makna, kemudian makna itu ada dalalah dan dalalahnya adalah ada maksudah. Maka keluar daripada yang tidak ada juzuk sama sekali seperti hamzah istifham, maka dia itu mufrad ataupun dia ada juzuk tapi tidak ada makna, tidak menunjuki kepada makna seperti zaidun, zayada itu ada juzuk, zaidun itu ada juzuk tapi tidak ada dalalah kepada makna. Ataupun ada juzuk dan menunjuki kepada makna tapi makna itu udah nggak ada lagi. Kenapa? Karena sudah di alamnya seperti Abdullah di alam kepada seseorang. Ataupun ada juzuk, ada makna, ada lalah dan maksudah. Tapi dia sudah dialamiah juga kepada syaksun insani. Kadang-kadang ada ibarat kitab insani tanpa diungkapkan syaksun insani. Hayawanun natik. Hayawanin natik itu ada juzuk, hayawan dan natik. Ada makna. Hayawan ada makna, natik ada makna. Dan ada dalalah ditunjuki oleh lafal. Hayawan natik ke maknanya masing-masing. Dan maknanya maksud sudah. Tapi karena dia hewan natik itu diperuntukkan kepada seorang yang berstatus sebagai manusia. Syaksun insani ya. Bukan ke mana insan. Tapi di alam kepada di alamnya. Syaksun insani. Berarti syaksun insani misalnya saya ada dua nih, ada dua sisi. Zat saya yang juz'i dan ada makna hewan natik pada saya. Sekarang lafal hewan natik yang diperuntukkan ke saya di alamiah kepada saya yang sebagai manusia. Ada nggak masih makna hewan natik saat di alamiah kepada saya? Ada, ya nggak? Karena saya bergerak dan berpikir, berarti ada makna, ada juzuk, ada makna, adalah ada maksudah. Karena yang diinginkan oleh hewan natik ya menunjuki kepada bergerak dan berpikir. Dan ada itu pada saya. Tapi bukan untuk dirinya, tapi di alamnya ke. Beda dengan Abdullah. Abdullah itu emang juzuknya udah nggak ada makna lagi karena sudah di alamnya. Sedangkan hayawan nanti juzuknya ada makna dan maksudah, tapi dia diperuntukkan bukan untuk dirinya. Itu bedakan. Maka di situ ada perdebatan seperti dalam syarah Al-Fanari dan dengan beberapa syarah yang lain dalam persoalan ini. Oke ya. Kemudian kenapa pada kitab Syamsiah ini didahulukan definisi murakab terhadap mufrad? Padahal secara realita duluan mufrad baru murakab. Murakab itu tersusun daripada mufrad. Maka secara wada, secara tabiat duluan mufrad baru murakab. Maka kalau tabiatnya begitu, maka wadanya peletakannya sesuai tabak. Kan begitu. Jadi menurut dalam para hukama, sesuatu yang sudah ditentukan oleh tabiat, maka wada juga begitu. Wada mengikuti tabiat. Murakab tersusun dari mufrad. Tidak akan hasil murakab tanpa ada mufrad. Maka mestinya mendahului mufrad terhadap murakab. Seperti dalam syarah Mirka dan dalam beberapa kitab yang lain, mendahulukan. Dalam sulam norak mufrad dulu apa mufrad dulu? Sedangkan Syamsiah mendahulukan murakab terhadap mufrad. Pertama begini. Definisi, sebelum saya masuk situ. Mufrad itu ada dua makna. Ada min haitsu zat, ada min haitsu mafhum. Makna zat seperti
Masadak ya. Masadak. Zaidun. Zaidun itu terbenar kepada, itu Zaidun itu mufrad. Masadaka alaihi. Ini masadaknya adalah afrad. Itu bihasabil dzat tanpa melihat ke sisi yang lain. Ada bihasabil mafhum seperti katib, al-katib. Al-katib kan mufrad kan? Sosok yang menulis. Mufrad. Tapi dia mafhumnya yang difokus di situ. Mafhum mafhum kitabah. Menulis, yang menulis itu zat. Yang zat itu bisa Zaid, bisa Umar, dan bisa yang lainnya. Tapi fokusnya bukan Zaidunnya. Bukan zat yang menulisnya. Bukan sosok zat itu yang difokus. Tapi menulisnya yang dilakukan oleh zat. Bihasabil mafhum. Sekarang yang dilakukan oleh penulis Syamsiah mendefinisikan mufrad dan mendefinisikan murakab. Definisi itu membicarakan mafhum apa membicarakan afrad? Membicarakan mafhum. Maka oleh karena itu mafhum mufrad itu harus didahului di atas mafhum murakab. Kenapa? Enggak, terbalik. Mafhum murakab itu harus didahului di atas mafhum mufrad. Kenapa? Karena mafhum murakab itu wujudi, nggak ada nafi. Ya kan? Di belakang gitu, adalu bil mutabakah in qusida bi juz'ihi ad-dalalatu ala juz'ihi ma'na. Wujud, subut. Sedangkan pada mufrad wa illa. Maka secara mafhumnya, mafhum murakab itu wujud. Sedangkan mafhum mufrad adami. Wujud muqaddam ala adami. Maka didahulukanlah pembahasan ini karena kebetulan musannifnya mendahulukan murakab. Tapi kalau musannifnya mendahulukan mufrad, ada alasan lain lagi. Ya kan? Ya kan, bagaimana dalam syarah Sulam kan diberi alasan kenapa mufrad didahulukan di atas. Di sini ada akal-akalannya sedikit. Kemudian, oke, alhamdulillah. Ini sudah maklum. Kemudian kita lanjut matannya. Jadi poin di matan tadi, kenapa yang diungkapkan pada ibaratnya mutabakah? Apakah wajib? Ada yang mengatakan wajib, ada yang mengatakan aulawi. Kemudian mutabakah itu tidak terbenar, tidak mesti satu makna. Tapi gabungan lafal ke gabungan mana itu juga mutabakah. Kemudian kenapa didahulukan murakab di atas? Dan rincian yang tadi pembagian mufrad ada berapa? Saya rasa itu sudah maklum bagi orang yang sudah belajar Syamsiah, karena pasti dia sudah mempelajari kitab mantik sebelumnya. Kemudian lanjut, wahwa in lam yasluh bi ayyuh barabihi wahdahu fahuwal adatu kafi wala wa in saluha lidzalika fa indalla bi hayatihi ala zamanin muayyanin minal azminati thalathati fahuwal kalimah wa illam yadulla fahuwal ismu. Dan mufrad ini, wahwa ini kembali kepada mufrad. Dan mufrad apabila tidak layak mufrad itu untuk dijadikan kepada khabar. Di ayukhbarabi untuk bahwa dikhabarkan dengannya ataupun jadi mahmul dalam istilah mantik dan menjadi khabar dalam istilah nahwu. Maka namanya ada. Seperti fi dan la. Wa in saluha apabila patutlah mufrad itu, cocok mufrad itu untuk menjadi khabar. Fa indalla maka jika mufrad itu menunjuki dengan bentuknya. Yani hay'ah itu bentuk lafal, bukan substansi daripada lafal. Di atas zaman yang sudah muayyan, yang tertentu, yang sudah terkhusus daripada 3 zaman. Madhi, hal, dan mustaqbal. Maka namanya adalah kalimah. Dan jika tidak menunjuki terhadap zaman tertentu, secara hay'ah ya, secara hay'ah, maka dia adalah ismu. Pertama, lafal mufrad itu ada kala dia ada,
dalam istilah mantik namanya ada, dalam istilah nahu namanya huruf. Ataupun kalimat. Kalimat dalam istilah nahu dia adalah fi'il. Fi'il. Tapi tidak terkhusus ya ada kepada huruf. Karena nanti akan saya sampaikan bahwa fi'il nakisah, kana, kaunu, kainun itu adalah bahagian daripada ada. Oke, ada kala isim. Kenapa? Pertama, lafal mufrad itu ada kala dia tidak boleh menjadi khabar dan nggak boleh menjadi mubtada. Seperti fi. Boleh Zaidun fid dari. Yang menjadi khabar, yang menjadi mahmul bukan fi. Tapi muta'ala daripada fi. Berarti Zaidun qainun. Zaidun mawjudun. Zaidun sabitun. Jadi yang letak menjadi khabar adalah sabit. Itu yang pertama. Apabila dia itu layak dijadikan, ini sebentar, ada. Apakah fi'il nakisah? Fi'il nakisah seperti kana dan selain kana. Apakah dia dikategorikan daripada ada? Kenapa enggak dia ada itu? Kana itu kan fi'il penghubung. Dia yang menghubungkan antara isim dengan khabar ya kan. Kana Zaidun kaiman. Apa yang menghubungkan, mengirtibat, merabitkan antara Zaidun dengan ka? Maka ada istilah dalam memantik, ada rabit di zaman, ada rabit di ghairi zaman. Rabit di zaman kana, rabit di ghairi zaman huwa. Bagaimana posisi fi'il nakisah? Apakah dia masuk daripada ada ataupun dia masuk daripada kalimat? Pendapat yang kuat, dia itu adalah masuk daripada ada. Kenapa? Berbeda dengan kesimpulan ulama nahwu. Karena kesimpulan ulama nahwu, karena itu adalah fi'il. Ini ada kalimat yang sangat penting dari Syarif Al-Jurjani, sehingga kita tidak bingung saat membaca ataupun menemukan istilah-istilah ilmu bahasa yang menurut ulama nahwu berbeda. Kenapa? Karena fokus daripada manatikah, fokus daripada logikawan muslim. Jadi pada dasarnya lafal tidak perlu bagi para ahli logika. Tapi dia lafal itu dipertimbangkan karena dia bisa menunjuk kepada makna. Maka sudut pandang logikawan, lafal yang menuju kepada makna, lafal yang ada hubungan dengan makna, lafal min haisu makna. Sedangkan sudut pandang ulama nahwu, lafal saja yang dia fokus. Maka karena dua sisi yang berbeda sudut pandang, berbedalah istilah. Maksudnya bagaimana? Tujuan ulama nahwu kan mentashihul lafal. Ini lafalnya bagian dari mana ini? Saat dilihat oleh ulama nahwu, fi'il nakisah seperti kana, itu sama dengan fi'il-fi'il yang lain. Maksudnya dia ada isim, ada fi'il, tandanya sama, ahwal lafalnya sama. Maka karena ada kesamaan dengan fi'il-fi'il yang lain, maka dia dikategorikan sebagai fi'il. Tapi menurut ulama manatikah saat mereka perhatikan kana misalnya, mereka memperhatikan kana, walaupun dia beda dengan yang lain, yakni kana berbeda dengan fi, kana pasti berbeda dengan huruf la. Tapi dia memiliki hubungan, memiliki titik temu dengan huruf, dengan fi dan la, sebagaimana sama-sama mengikat antara satu dengan yang lain. Zaidun fid dari, yang mengikat Zaidun dengan dar adalah fi. Maka disampaikan oleh ulama, huruf jar itu adalah isal ma'nal fi'li ilal ismi. Menghubungkan makna yang di belakang ke makna yang di depan. Itu tugas huruf. Karena juga menghubungkan antara isim dengan kana Zaidun qa'iman. Maka oleh karena maknanya sesuai, maka dimasukkanlah kana dalam ada. Walaupun menurut ulama nahwu dia fi'il. Kenapa berbeda dengan kesimpulan nahwu? Sudut pandang yang berbeda. Dan banyak sekali kalau antum bisa kumpulkan ikhtilafun nuha bil manatik, ada ikhtilaful manatikah bin nuha. yakni bahasa yang kesimpulannya berbeda antara logikawan dengan ulama nahwu. Itu kalau antum simpulkan itu luar biasa. Banyak sekali berbedanya. Antara lain ya masalah kana ini.
Kembali yang tadi, apabila lafal mufrad itu tidak bisa menjadi khabar, tidak bisa menjadi mahmul, diri lafal itu, maka dia masuk ke ada. Ya. Apabila dia boleh menjadi khabar, terbagi dua. Ada kala dia itu menunjuki dengan bentuknya, bukan jauharnya. Bedakan antara bihaah dengan jauhar. Ams kemarin, al-yawm hari ini menunjuki kepada zaman, gadan besok itu menunjuki pada zaman karena diri lafal gadan, diri lafal ams, diri lafal al-yawm. Tapi daraba yadribu darban kan hurufnya masih sama, tapi zamannya berbeda-beda. Kenapa? Karena dia menunjuki kepada zaman bihai'ah, bentuk lafalnya. Paham ya? Jadi yang layak menjadi kabar ada kala dia itu menunjuki kepada zaman dengan hai'ahnya, namanya adalah kalimat, ataupun dia tidak menunjuki dengan hai'ahnya. Dengan hai'ahnya. Kenapa? Karena ams, gadan, al-yawm itu masuk daripada isim. Walaupun dia menunjuki zaman, tapi zaman yang ditunjuki bukan dengan hai'ah, tapi dengan maddah ataupun dengan jauharnya. Maka namanya isim seperti Zaid dan Umar dan yang lainnya. Oke ya. Kemudian lanjut ke depan. Wahina idin, qala wahina idin, imma ayyakuna ma'nahu wahidan atau katsiran. Dan saat itu, ini saat lafal itu terbagi kepada ada kalimat dan isim. Ada kala bahwa ini kembali kepada isim ya, wahina idin. Ada juga yang memperdebatkan masuk juga kepada fi'il. Tapi kebanyakan para ulama taksim maknanya yang sedikit dan yang banyak itu kembali kepada isim. Kenapa? Karena huruf tidak mustakil maknanya, dia butuh kepada muta'alaq. Sedangkan fi'il dia butuh kepada fa'il. Oke. Karena itu diperdebatkan, bisa dibaca dalam Hasyiah Attar ala Isabuji, ala Tahdzibul Mantiq. Fi'il itu kuli apa juz'i? Tapi min haisu fa'il, kita lihat dulu fa'ilnya nakirah apa ma'rifah. Kalau Nasara Zaidun itu karena Nasara harus kan ada kuli dan juz'i pada selain sini. Oke. Wahina idzin imma ayyakuna ma'nahu wahidan aw katsiran. Maka saat itu ada kala bahwa adalah maknanya isim itu satu, ada kala banyak ataupun banyak. Jadi lafal yang mufrad yang berbentuk isim dia ada kala maknanya satu, ada kala maknanya banyak. Fa in kana al-awwalu fa in tashakhasa dzalikal ma'na summiya alaman. Ini jelas insyaallah. Maka jika adalah yang pertama, yakni maknanya satu. Kita lihat dulu. Fa in tashakhasa, maka apabila terkhususlah makna itu, tasyakhus. Sedemikian makna dinamakan yang makna yang satu itu, lafal mufrad itu namanya alam. Wa illa, dan jika tidak, dalam arti tidak tasyakhus, maka lafal mufrad itu namanya mutawatik. Ada kala jika samalah afrad-afradnya, baik yang dihni dan yang khariji padanya makna. Seperti lafal insan dan lafal syams. Saya artikan dulu, nanti akan saya syarah. Dan musyakkik, jika adalah hasilnya makna pada sebagian itu lebih pantas dan lebih terdahulu dan lebih kuat daripada yang lain, seperti wujud dengan nisbah kepada wajib dan mungkin. Wa in kana tsani ini makna yang banyak, katsiran. Maka jika adalah maknanya itu
Maka jika adalah yang sani, karena ini karena tam ya. Maka jika adalah wadaknya lafal, hu ini lafal mufrad ataupun isim, maka jika adalah wadaknya isim, bagi sedemikian makna, di atas jalan sama, merata, maka dia namanya mustarak, seperti lafal ain. Maka jika tidaklah demikian, dalam arti maknanya banyak, tapi ada kurang lebih. Baluria, bahkan diletakkan lafal itu bagi salah satu keduanya pertama sekali, kemudian dinukilkan lafal itu kepada makna yang kedua. Sani ini makna yang kedua. Wahina idzin, maka saat itu intaraka, jika ditinggalkanlah maknanya yang pertama, dinamakan lafal itu akan lafal mangkul yang urfi. Jika adalah yang nakil itu uruf seperti dabbah, ataupun nukul mankul syar'i jika yang nakil itu syarak seperti som, salat, dan istilah jika adalah yang mangkul itu uruf khas seperti istilah nahwu. Lanjut, wa in lam yutrak mawdu'uhul awwalu, maka jika tidak ditinggalkanlah maknanya yang pertama, makna lafal yang pertama, dinamakan dengan nisbah kepada mankulan, kepada makna dasar, kepada makna yang pertama. Mankulan itu makna dasar akan hakikat, dan dengan nisbah kepada mankul ilaih, kepada makna kedua, majazan. Seperti asad dengan nisbah kepada hewan al-muftaris dan rajul as-suja. Ini kalau boleh kawan-kawan yang lain buka aja kameranya. Biar yang nampak belajar itu bukan cuma 1, 2, 3, 4. Kecuali bagi akhwat kalau nggak buka nggak apa. Jadi mufrad dan murakab. Kemudian mufrad itu terbagi kepada ada, kembali kepada kalimat, dan kembali kepada isim. Kemudian isim ini dulu. Ada isim itu lafal maknanya satu, ada kala maknanya banyak. Jika lafal isim yang maknanya satu, maknanya itu terkhusus seperti Zaidun. Lafal Zaidun terkhusus pada seseorang yang muayyanah, maka dia namanya alam. In tasyakhasa zalikal makna, yaitu adalah alam. Ataupun dia tidak maknanya satu tapi tidak terkhusus, dalam arti terbenar kepada banyak. Kita lihat dulu antara afrad-afradnya, baik yang dini dan khariji sama, maka dia dinamakan mutawati. Seperti insan, lafal insan maknanya satu, hewan natik, ya kan? Hewan natik, kok merekap, maknanya nggak bisa diungkapkan kecuali dengan dua lafal. Dasarnya dia mufrad. Oke. Satu, kemudian waktu diungkapkan dua, maka nanti ada istilah tadamun pada makna insan. Lafal insan maknanya satu, hewan natik. Ya, tapi dia terbenar kepada banyak. Terbenar ke Zaidun, terbenar kepada Umar, terbenar ke saya, terbenar ke antum. Terbenarnya ke saya dan ke antum itu sama porsinya, sama-sama hewan natik. Maka tidak ada yang membedakan antara satu manusia dengan manusia yang lain. Apapun agamanya, apapun kulitnya, apapun jabatannya, sama-sama hewan natik. Samanya dia itu fil kharij, ya kan? Fil kharij. Kenapa ada kayak fil kharij? Karena untuk membedakan seperti syams. Syams maknanya satu, benda yang memiliki sinar yang besar lah kita artikan. Itu lafal syams maknanya satu, tapi terbenar kepada banyak secara dini. Walaupun kharijinya cuma satu. Insan maknanya satu, dininya banyak, khariji juga banyak. Maka pada insan dikaitkan dengan khariji, karena untuk membedakan dengan syams, yang syams itu maknanya satu, tapi secara khariji cuma satu, tapi secara dini itu terbenar kepada banyak. Wa musyakkikan, maknanya satu, tapi antara afradnya ya, maknanya tetap satu, tapi saat dipraktekkan terbenar lafal makna itu ke afradnya, kalau sama namanya mutawati. Kalau ada perbedaan,
maka dia dinamakan dengan musyakkik. Kenapa dinamakan musyakkik? Karena orang yang melihat ini sama apa, dia ragu mana yang lebih dominan antara satu dengan yang lain. Musyakkik itu ada tiga. Musyakkik itu berdasarkan matan yang disampaikan oleh matan itu terbagi pada tiga. Ada tasykik bil awaliyah. Ini seperti wujud. Contoh di sini wujud. Wujud pada wajib itu lebih pantas, lebih kuat daripada mungkin. Karena mungkin itu wujud, tapi wujudnya yang diberikan oleh wajib. Sedangkan wajib, wujudnya wajib itu karena dirinya. Maka wujud yang ada pada wajib itu lebih aula daripada wujud yang ada pada mungkin. Itu tasykik yang pertama, tasykik bil awaliyah. Ada tasykik bi taqaddum wa ta'akhur. Maksudnya hasil makna itu lebih terdahulu daripada sebahagian yang lain. Seperti begini, wujud. Ini terbenar pada kasus wujud juga. Wujud itu berada pada wajib. Ada pada wajib. Wujud itu berada pada wajib itu lebih terdahulu daripada wujud yang ada pada mungkin. Kenapa? Karena adanya mungkin dengan sebab wajib. Maka wujudnya mungkin itu mutaakhir daripada wujudnya al-wajib. Oke ya. Yang ketiga, tasykik bisyiddah wa dha'fi. Makna bisyiddah wa dha'fi, hasil makna mufrad itu lebih bersangatan, lebih dominan daripada yang lain. Nah, seperti putih lah, putihnya gigi seseorang dengan putihnya peci. Ya pasti sama-sama putih, tapi putihnya berbeda. Ya kan? Yang mana lebih putih gigi, karena gigi itu selalu disikat. Ya kan? Oke, paham ya? Bukan lagi musim dingin kan di sana kan? Oke, baik. Kenapa dinamakan dengan musyakkik? Karena maknanya itu ada. Putih yang ada pada peci, putih yang ada di papan tulis, putih yang ada di warna tembok, itu sama-sama putih. Maknanya ada. Tapi orang yang melihat ke makna tersebut, dia menduga sama antara putih yang ada pada peci dengan putih yang ada pada papan tulis. Sama. Dia menduga seolah-olah sama. Maka kemudian dia timbul keraguan. Ini apakah sama ataupun tidak? Maka dia dinamakan dengan musyakkik. Itu matannya ke tadi dah. Wa in kana tsani, ini yang selesai. Maknanya yang satu, kalau dia terkhusus namanya alam, kalau tidak terkhusus kita lihat dulu sama afradnya. Jika makna itu diterapkan ke afrad sama porsinya, maka namanya mutawati. Kalau tidak ada tafaut, maka dia tasyakkuk. Tasyakkuk ada terbagi tiga, ada awaliyah, ada takaddum, ada syiddah. Wa in kana tsani, jika lafal mufrad itu maknanya tidak satu tapi banyak. Ada rincian. Jika maknanya yang banyak itu berbeda-beda antara maknanya itu, diberikan lafal itu ke makna yang banyak itu sama. Maksudnya seperti lafal ain, diberikan lafal ain ke makna matahari, ke makna banyak. Apa makna yang lain? Apa? Mata, mata air. Itu wabak hakiki. Jadi satu lafal maknanya banyak. Dan lafal itu diberikan ke makna yang banyak itu dengan porsi yang sama. Dengan porsi yang sama, namanya adalah mustarak. Nah, di sini ada tambih. Lafal mustarak. Lafal mustarak. Jika kita mendengar lafal ain, kita mendengar lafal ain, yang otomatis ada makna sumber air. Taruhlah 3 saja, walaupun banyak. Apakah jika dalalah mutabakahnya menunjuki ke semua maknanya, ataupun
lafal ain menunjuki kepada makna mata. Misalnya saya sebutkan ain ini, saat antum mendengar lafal ain, terlintas di benak antum maknanya mata. Apakah itu mutabakah? Syekh Syarif Al-Jurjani mengatakan, lafal ain misalnya, saat didengar oleh si samik dan terlintas maknanya in dalam pikirannya, itulah mutabakah. Baik dia mengetahui, baik itu yang dimaksudkan oleh si pembicara, si mutakalim ataupun tidak. Pasti si mutakalim memaksudkan dengan lafal ini salah satu maknanya dengan bantuan karina. Dia maknain mata. Kita nggak perlu tahu itu. Yang kita tahu lafal in itu menunjuki kepada makna yang banyak. Karena kita sudah tahu saat disebutkan langsung terlintas makna wadaknya. Maka itulah untuk apa? Namun pendapat ini dilemahkan oleh Fadlul Haq Khairul Abadi dan saya lebih cenderung dengan pendapat Fadlul Haq Khairul Abadi dalam kitab Syarah Al-Mirqah. Saya banyak merujuk ke Syarah Al-Mirqah. Disampaikan oleh Fadlul Haq Khairul Abadi. Diri lafal tanpa diucapkan apakah sudah menunjuki kepada makna? Tidak. Misalnya ada lafal Zaidun ya ataupun lafal insan tanpa ada yang mengucapkan, apakah dia sudah menunjuki pada makna? Enggak. Karena tujuan lafal itu dibuat untuk mana? Untuk dalalah. Kapan terjadi dalalah? Saat diungkapkan oleh si yang ucapkan. Saat diungkapkan oleh lafid, orang yang mengungkapkan lafal itu. Maka saat saya mengungkapkan begini, aini tabki, mataku aini tabki. Itu yang terlintas makna ain yang didengar oleh si samik, itu maknanya adalah mata, bukan yang lain. Itulah mutabakah. Bukan makna keseluruhannya. Karena sebagaimana yang sudah disampaikan, wadah itu ada wadah syaksi, ada wadah naui. Wadah syaksi seperti lafal Zaidun di wadah kepada syaksun muayyan, itu wadah naui. Ada wadah naui. Wadah naui seperti yang sudah saya sebutkan, alif dan nun itu untuk tasniyah. Lafal yang ada karinah muayyanah itu ke makna tersebut. Itu wabak juga, tapi secara naui, secara umum yang di wabaknya tidak terkhusus pada satu lafal. Paham ya? Alhamdulillah. Ini biar pas antum baca dalam syarah Syamsiyah dan Hasyiah Syamsiyah tidak mengarah ke situ. Mengarahnya adalah bi asriha. Satu lafal mustarak yang menunjuki ke semua maknanya saat didengar karena dia mengetahui wadah, itulah mutabakah. Saya sarankan bagi kawan-kawan yang belum mempelajari wadah untuk mempelajari wadah karena pembahasan dalalah dan lafal dan mufrad dan murakab itu sangat terikat dengan pembahasan wadah. Oke. Jadi tadi jika satu lafal maknanya lebih dari satu, jika lafal itu hubungannya dengan makna yang lebih dari satu itu sama, dalam arti porsinya sama. Tidak ada anak tiri lah bagi makna yang lain. Jadi ke makna yang pertama, makna yang kedua, makna yang ketiga itu sama-sama memiliki. Jadi makna yang pertama merasa dia memiliki lafal tersebut. Makna yang kedua merasa memiliki lafal tersebut. Itu namanya mustarak. Wa illam yakun kadzalik, fokus di matan. Kalau tidak sedemikian, dalam arti apa? Bukan begitu. Jadi lafalnya maknanya banyak. Tapi dia ada makna pertama. Dia ada makna pertama, kemudian makna pertama ini ditinggalkan karena berpindah kepada makna yang kedua. Ada dua, saya belum maaf. Makna lafal itu lebih daripada satu. Bukan mustarak, ini bukan porsinya yang sama. Dalam arti dia ada makna pertama, kemudian berpindah kepada makna yang kedua. Jadi satu lafal ada makna dasar, kemudian berpindah kepada makna yang kedua. Nah, ini kita lihat dulu. Apakah makna pertama itu ditinggalkan ataupun tidak ditinggalkan? Kalau makna pertama yang ditinggalkan, maka dinamakan ini adalah lafal mankul. Lafal mankul. Kenapa ditinggalkan? Apakah karena huruf am, huruf khas,
syar'i, istilahi, rinci. Kalau makna dasar kemudian berpindah kepada makna uruf am, misalnya lafal dabah ataupun uh, ilmu, ilmu, ilmu kan makna dasarnya kan husulu surah fil aqli ataupun ma'rifatu syai' ala ma huwa alif. Sekarang makna ilmu itu adalah sains, sains. Huruf, misalnya ini kita tinggal di Eropa ya, makna ilmu itu hurufnya am di barat ya, di barat, bukan cuma akademisi. Jadi kalau disebutkan ilmu pengetahuan itu yang terbayang adalah ilmu empirik, tajribah. Nah, itu huruf sudah huruf amnya. Jadi makna dasar sudah ditinggalkan. Ilmu itu terbenar kepada metafisik, terbenar ke akli dan terbenar ke tarikh. Sekarang maknanya sudah sempit, hurufnya sudah begitu. Salah emang pemindahan itu, tapi sudah menjadi huruf. Huruf apa? Huruf am. Ataupun pemindahan itu karena syar'i. Pemindahan itu kan makna pertama sudah dilupakan pada ruang lingkup syar'i. Seperti lafal sholah, mana sholah itu doa. Kemudian ada pergeseran makna, makna sholah itu adalah suatu perbuatan yang diawali dengan takbir dan diakhiri dengan salam. Maka dia namanya apa? Lafal manqul syar'iyyah. Contoh yang lain tadi huruf yang am seperti fikih. Makna fikih pada dasarnya dia mencakupi tasawuf, mencakupi tauhid, mencakupi fikih, fikih dengan makna sekarang. Itu pada dasarnya. Jadi mayuridillah bihi khairan yufaqihu fiddin itu maknanya umum, terbenar pada fikih, tauhid dan tasawuf. Kemudian di abad ketiga ataupun di akhir-akhir abad kedua ataupun abad kedua, itu maknanya sudah sempit. Fikih itu adalah ma'rifatul ahkam, mengetahui hukum-hukum halal dan haram dan yang lainnya. Nah, kan ada pergeseran maknanya. Pergeserannya adalah karena syar'i ataupun uruf am. Uruf uruf am apa syar'i? Nanti dijawab ya di akhir ya. Ataupun istilahi, perpindahan makna dasar ke makna kedua itu karena istilahi, seperti istilah nahu isim, yang makna isim adalah banyak, kemudian terkhusus kepada satu kalimat yang menunjuk pada makna yang tidak ada zaman padanya. Dan seperti istilah-istilah dalam ilmu mantik seperti jauhar, arat, itu maknanya sudah khusus. Itu istilah. Sebenarnya syar'i dengan istilahi itu sama-sama huruf, tapi karena syar'i hurufnya adalah huruf khas tapi labelnya syariat, maka dibedakan dengan yang lainnya. Maka yang huruf khas karena syariat dinamakan syar'iyan. Huruf khas yang bukan syar'i dinamakan istilah. Itu bisa dibaca dalam Hasyiah Bajuri di jilid pertama pada kata-kata an. Oke, syar'an. Wa in lam yutrak mawdu'uhu al-awwalu. Maka tadi ceritanya makna yang pertama sudah ditinggalkan pada huruf itu ya. Jadi sholat ditinggalkan makna pertamanya yakni doa pada huruf fikih. Pada huruf fikih. Walaupun makna logatnya pada huruf logat itulah makna dasarnya. Jadi bukan ditinggalkan secara mutlak, tapi ditinggalkan dalam ruang lingkup apa. Oke ya. Ada yang emang sudah ditinggalkan secara umum pada huruf am. Oke. Apabila makna dasarnya tidak ditinggalkan, dan mangkul an itu makna dasar, mangkul ilih, yakni an darinya, ilahi kepadanya. Apabila tidak ditinggalkan makna dasar, maka dinamakan lafal itu dengan melihat kepada makna dasar namanya hakikat. Karena suatu lafal ada makna hakikat, ada makna majaz. Ada dua makna, tapi makna dasar tidak ditinggalkan. Maka lafal ke makna yang pertama dinamakan dengan hakikat. Dan lafal ke makna yang kedua dinamakan dengan majaz. Contoh di sini maklum asad binisbah ila hayawanin muftaris wa rajulus syuja'. Oke, saya rasa ini jelas. Saya simpulkan
Satu lafal ada maknanya satu, ada maknanya lebih dari satu. Lafal yang maknanya satu, kita lihat apakah terkhusus ataupun tidak. Kalau terkhusus dia alam. Kalau tidak terkhusus kita lihat apakah porsinya sama ataupun berbeda. Kalau sama dia tawatur. Kalau berbeda namanya tasyah. Sekarang lafal yang maknanya lebih dari satu. Kita lihat apakah porsinya sama, yakni lafal itu ke makna yang lebih dari satu itu porsinya sama. Tidak ada anak tiri pada makna tersebut. Maka dia musyarak. Ataupun berbeda. Berbeda. Kita lihat dulu. Dua makna ini apakah makna pertama ditinggalkan ataupun tidak. Kalau ditinggalkan, maka ini namanya lafal mangkul. Mangkulnya terbenar kepada syar'i, urfi, baik uruf am, uruf khas, dan istilahi yang uruf khas. Ataupun maknanya tidak ditinggalkan mana yang pertama. Walaupun ada perpindahan kepada mana yang kedua. Maka mana yang pertama dinamakan hakikat, mana yang kedua dinamakan majas. Oke. Kemudian kemudian kita lanjut. Wa kullu lafdin fahuwa binisbati ila lafdin akhar muradifun lahu in tawafaka fil ma'na wa mubayyinun lahu in ikhtalafa fihi. Dan setiap lafal, maka lafal itu dengan melihat kepada lafal yang lain, dengan hubungan dengan lafal yang lain, itu muradif baginya lafal yang lain, jika sesuai keduanya pada makna, dan mubayyin bagi lafal yang lain jika berbeda keduanya pada makna. Nah ini masyhur, dua lafal yang berbeda tapi maknanya sama, namanya adalah muradif. Kalau ada berbeda maknanya, tabayun itu tidak mesti berbeda secara keseluruhan. Beda sedikit saja, itu sudah. Ustaz Mahdi lapar kali ya? Itu apa? Mie pangsit ya? Jangan buat saya lapar lah. Oke, oke. Paham ya? Ini boleh membaca dalam kitab Mi'yarul Ilmi ataupun Hakun, sama. Makna dia lafal berbeda, maknanya sama, tapi ada perbedaan. Ada perbedaan. Nah, di situ juga bukan tabayin kulli. Saya rasa ini jelas. Lanjut ke depan. Kita habiskan aja pembahasan ini. Wa amal murakkab, tadi pembahasan mufrad ya. Wa amal murakkab fahuwa imma tamun wa huwa alladhi yasihu sukutu alaihi aw ghaira tam. Adapun murakkab, maka murakkab itu ada kala dia tam, makna tam apa? Sesuatu yang sah diam di atas sesuatu tersebut ataupun tidak tam. Yakni seperti daraba zaidun. Sah mendiam dalam arti kita tidak perlu menunggu lafal yang lain seperti menunggunya ke fa'il. Jadi kan ada kritikan nih. Daraba zaidun kan belum sempurna. Pasti ada siapa yang dipukul. Daraba zaidun amran. Berarti saat orang, saya menyampaikan, si Z memukul, orang masih bertanya-tanya nih, siapa yang dia pukul? Masih menunggu. Terus bagaimana maksud alladhi yasihu sukut? Mana alladhi yasihu sukut adalah dia tidak perlu menunggu lafal yang seperti menunggu mahkum alih dan menunggu mahkum bih. Misalnya saya menyebutkan memukul, itu menunggu. Daraba zaidun menunggu, tapi intidarnya menunggunya berbeda. Jadi yasihu sukut pada yang pertama tadi. Dia tidak menunggu seperti menunggunya mahkum alih dan menunggunya mahkum bih. Ini ditegaskan oleh Syarif Syarif Al-Jurjani. Watam ini ihtamala sidqa wal kitba fawal khabar. Tam, murakab yang tam apabila dia terbenar dan salah, boleh benar dan boleh salah, maka dia dinamakan dengan khabar dan qadiyah. Maka jika tidak ada ihtimal, maka dia dinamakan insya. Ini mazhabnya selain Taftazani. Menurut Taftazani, lafal murakab
yang ada ataupun khabar dan qadhiyah itu ihtimalnya kepada sidku, sedangkan terbenar kepada kitbu bilazim. Mazhab jumhur suatu lafal tanpa melihat siapa yang mengungkapkan, hubungannya dengan realita, dia boleh benar dan boleh salah. Tapi coba perhatikan, kul kul ataupun dua lebih banyak daripada satu. Fokus di lafalnya, fokus di maknanya tanpa melihat ke realita. Sulit kan? Kalau misalnya yang nadari, makna yang nadari, alat ini berubah-ubah. Itu boleh, iya boleh tidak, sebelum ada pendalilan. Tapi kalau dua lebih banyak daripada satu, itu hanya sulit disampaikan oleh para ulama. Jangan lihat ke barurinya, lihat ke mafhumnya. Bikatin nadar daripada yang di luar daripada maknanya itu. Makna dua lebih baik. Langsung otomatis pikiran kita. Maka oleh karena itu, para ulama sebagian seperti Sa'aduddin Taftazani, kabar yang namanya informasi, pada dasarnya itu benar. Cuma dia juga menunjuki kepada kadib, salah, secara lazim. Secara lah, jadi pada dasarnya dia siku. Tapi secara lazimnya ada ihtimal kepada kita. Tapi nggak langsung. Buktinya kita kalau mendengar kabar yang terlintas dalam pikiran kita, lebih dominan benar dulu. Walaupun, oh boleh salah, boleh salah. Jadi benar, tapi boleh salah. Sedangkan mazhab jumhur, boleh benar dan boleh salah. Sedangkan menurut mazhab Taftazani, dia benar tapi boleh salah. Bedakan ya. Ini bisa dibaca di syarah syamsiahnya Taftazani dan di, kalau nggak salah saya, di Talqis Miftah, di Mutawwal. Taftazani ada syarah terhadap Talqis Miftah. Oke. Okay? Tam apabila ada dua kemungkinan itu benar dan salah namanya adalah kabar dan qadhiyah. Apabila tidak ada ihtimal namanya insya. Ya, saya rasa masyhur. Fa in dalla ala talabil fi'li dilalatan awwaliyatan ay wad'iyatan fa huwa ma'al isti'la amrun. Maka jika ditunjuki insya ini di atas meminta melakukan satu perbuatan akan dalalah yang awaliyah, makna awaliyah wad'i. Fahuwa, maka lafal itu jika disertai dengan isti'la tinggi namanya amar. Saya rasa ini jelas seperti perkataan kita idrib anta wa ma'al khudu namanya soal. Khudu itu rendah, doa, dan doa yang tasawi sederajat namanya iltimas. Saya rasa ini jelas ya. Wa illam yadulla, maka jika tidak ditunjuki oleh insya itu maka namanya tambih. Yang masuk padanya tambih, tamani, menginginkan, taraji, ta'ajub, kasam, sumpah, dan nida. Oke. Nida kan panggil kan? Panggil itu kan ada insya, belum hasil maknanya. Belum hasil. Hei, kesini. Itu belum hasil maknanya tanpa diucapkan. Kan insya itu hasil maksudnya dengan sebab diucapkan. Sedangkan kabar maksudnya sudah hasil sebelum diucap. Namanya kan informasi. Informasi kan sudah kejadian dulu baru diucapkan. Nah, bedanya apa? Pada amar itu ada talab. Pada amar dan pada doa dan iltimas ada talab. Ini ada insya juga menghasilkan suatu maksud dengan ucapan, tapi tidak ada talab. Masuk itu namanya tam. Yang masuk di bawah tambi itu tamani, taraji, ta'ajub, kasam, dan nada. Wa amma ghairu tam, adakala dia tidak sempurna. Yang tidak sempurna ini adakala takidi seperti haywanun natik, adakala tidak takidi seperti yang murakab daripada isim dan ada, dan murakab kalimat dan ada. Jadi murakab yang tidak sempurna seperti haywan natik. Haywan natik itu murakab tapi ghairu tam. Ini belum ada kabarnya ataupun belum ada muktadanya. Ataupun dia bukan takidi seperti yang murakab daripada isim dan ada. Zaidun fi, Zaidun isim, fi adalah ada, itu belum sempurna. Zaidun kana, belum
ghairu tam yang bukan takidi. Ataupun kalimat dan ada kana fi, fa'ala fi. Itu belum yang ghairu takidi. Sebagian para ulama itu sebagaimana dengan amar, dengan nahi. Para ulama sebagian memasukkan nahi itu pada amar. Karena nahi itu ya perintah juga, perintah untuk tahan. Jangan pacaran. Nah, itu meminta untuk jangan. Tapi karena satu yang berbentuk melakukan, satu bentuknya tahan, yang pertama dinamakan amar, yang kedua dinamakan nahi, tapi sama-sama tahan. Ini menurut manatikah dan menurut bulaga. Adapun menurut mutakallim itu lebih dahsyat lagi. Amar dan nahi itu bukan talab tapi khabar. Dalam ilmu kalam Allah kan ada perintah dan ada larangan. Itu maksud perintah dan larangan adalah kabar. Allah memberitahu kalian untuk sholat. Itu mana akimi salat, Allah memberitahu kalian untuk sholat. Semua dikembalikan kepada kabar. Oke ya. Saya rasa ini tidak berat poin-poinnya. Cukup di sini. Ada yang mau ditanyakan sebelum saya akhiri? Jadi, oke, bagaimana? Izin bertanya Tengku tentang Ahlan. pembahasan di pertemuan sebelumnya yang dikatakan di sana bahwasannya di tahzib itu Imam Taftazani mengiktibar juga lazim Nah, urfan gitu. Nah, ini kalau boleh mungkin terpengaruh oleh siapa dan tujuan dari beliau gitu. pertanyaan yang bagus. Taftazani terpengaruh dengan ahli bahasa. Karena dalam ahli bahasa, dalam ilmu balaghah, bukan cuma luzum aklan, tapi luzum secara urfan. Kenapa? Karena yang dilihat itu sama-sama nggak bisa dipisahkan. Cuma bedanya apa? Urfan itu bisa berubah, sedangkan aklan tidak bisa berubah. Jadi mazhab Taftazani di situ bukan manatikah, tapi Arabia. Dan Ad-Dawani, Jalaluddin Ad-Dawani, beliau itu posisinya seperti Sa'ad dan Said, mendukung pendapat Taftazani. Adapun ulama yang lain tidak mendukung Taftazani. Benar emang ada lazim, tapi bukan masuk dalam manatikah, bukan yang dimaksudkan oleh manatikah. Al-Mirqah, syara Al-Mirqah mendukung pendapat Taftazani. Jadi latar belakangnya karena dipengaruhi dengan bahasa. Karena ini kan ceritanya kan dalalah lafal dengan makna. Sama dengan ada pembahasan bahasa di situ. Ada pembahasan bahasa di situ. Oke, baik. Ada yang mau ditanyakan dari kawan-kawan yang lain? Bagaimana? Boleh tunggu. Yang tanya. Oke, Alan saya. Tadi kan apa namanya? Kan dibedakan ya yang manqul itu kan ada yang jadi kan syar'i sama istilahi kan sebenarnya sama aja. Dia kan masuk kepada uruf khos kan. Ya, tapi kenapa dibedakan gitu? Maksudnya dipisah. Apakah karena nakilnya beda? Jadi kan kalau syar'i itu nakil kan ya udah syar'i Allah. Kalau kalau yang istilahi nakilnya manusia atau gimana itu? Oke, baik. Ahsantum. Tadi udah saya isyarah sedikit bahwa kenapa dibedakan karena sebagaimana yang antum sebutkan dan tadi sudah saya sebutkan sekilas karena untuk membedakan nakilnya syari dengan yang bukan syari yang mana pada hakikatnya adalah huruf khas dan dulu waktu saya baru belajar mantik ini tambih sedikit saya menduga makna adalah mutabakah itu mesti wabak lugawi enggak wabak kalau kita misalnya membaca mantik menemukan lafal jisim yang kita artikan jisim itu murakkab min jauhar farad. Di situ nggak salah, bukan mutabakah itu. Dalalahnya bukan dalalah mutabakah. Emang salah. Karena makna jisim dalam ilmu mantik
adalah murakab min surah dan hayula. Itulah makna yang diwabakkan dalam ilmu mantik. Huruf khasnya begitu. Kita membaca isim dalam nahwu, nggak boleh mengartikan isim dalam ilmu bahasa. Kalau mengartikan itu berarti wabaknya salah. Maka sebelum masuk ke semua ilmu harus tahu dulu istilahnya. Wabaknya apa sih? Paham ya? Ya, oke, lanjut. Bagaimana? Ada yang lain? Eh, juga pertanyaan tentang pertemuan sebelumnya, Tengku. Kan Boleh, kita boleh. kemarin membahas ya, istirahat tentang nggak ada penggunaan qaid tawassutul waba di mutabaqat tadamun dan iltizam. Nah, kemudian di Nah, situ istirahatnya menyatakan dengan dua contoh. Contoh pertama ketika ada satu lafaz memiliki dua makna. Pertama, misalnya imkan, kemudian punya imkan am dan imkan khos. Kemudian ada satu lagi ketika lafaz syams di waba memiliki dua makna, jirem dan dau. Nah, kemudian di sini pertanyaannya adalah kenapa beliau eh, eh, Qutbuddin Ar-Razi itu nggak mencukupkan dengan satu contoh saja. Misalnya dengan al-imkan, dengan yang punya makna imkan am dan imkan khas. Karena dengan satu contoh ini aja, itu telah mewakili iktirat masuknya dalalah tabamun ke mutabaqah, serta masuknya dalalah iltizam ke mutabaqah. Karena seandainya ketika kita melafazkan kata-kata imkan dan ternyata maknanya adalah imkan am, ya maka ternyata maknanya imkan am, maka secara iltizam imkan khos itu juga ter eh, menjadi madlulnya. Dan ketika kita menyatakan imkan dan ternyata maksudnya adalah al-imkan al-khos, secara tabamun al-imkan al-am juga masuk, secara iltizam al-imkan al-am juga masuk. Jadi menurut saya dengan satu contoh ini sudah cukup tanpa menambahkan contoh asyams yang bermakna bau dan jirem. Apakah ini ada isyarat ke hal yang lain atau? Hasan tuh. Oke, bagus pertanyaannya. Jadi begini, Ustadz Ziko. Eh, Pertama, bagi saya, antum ada iltibas antara mana iltizam. Tadamun itu ada iltizam, iltizam itu juga ada iltizam. Mana iltizam, Pak? Tadamun iltizam pada mutabakah. Iltizam, dalalah iltizam, lazim ke mutabakah. Itu yang pertama. Sekarang saat saya menyebutkan imkan am. Imkan kas itu kandungannya ataupun makna dalam apa makna di luar. Bagaimana saat itu sangat mempengaruhi jawaban nanti. ketika di, ketika ingin makna imkan am. Uh, saya, saya menyebutkan imkan, tapi yang saya maksudkan imkan am. Itu imkan khas, maknanya masuk dalam imkan am ataupun di luar. Di luar. Di luar. Kenapa antum sebutkan di luar? Bagus. Karena memang di dalam imkan am itu seperti yang muqayyad lagi gitu. Seperti yang mutlak seperti itu. Kalau saya Nah, saya serupakan dia gitu. okay. Sehingga dia di luar. Bukankah okay. Jadi makna imkan am apa? Kita kembali ke imkan am. Jadi imkan khas menafikan jawas dari dua sisi. Boleh ada, boleh tidak ada, kan itu imkan khas. Salbut darurah an tarfain. Oke. Sedangkan imkan am salbut darurah tarafin mukhalif. Tarafin mukhalif. Yang itu terbenar kepada imkan khas. Saat disebutkan imkan am, terbenar nggak imkan khas? Yeah. Saya mengatakan ini, alam ini imkan am, wujudnya dengan imkan am. Salbut darurah anil mukhalif, bahwa untuk tidak adanya alam bukanlah darurah. Terbenar kepada jaiz, karena kan emang walaupun di situ ada yang Ahmad Syadzili memperluas mana ya, tapi pada dasarnya imkan am itu terbenar kepada jaiz dan terbenar kepada wajib.
Kalau kita lihat dari sisi apa? Maka jaiz itu, lihat, imkan am terbenar kepada makna jaiz, terbenar kepada wajib. Yang jaiz ini adalah imkan khas, maka imkan khas bahagian daripada makna imkan am, berarti dia bukan di luar tapi di dalam. Maka oleh karena itu perlu memberi contoh yang di luar, yakni bu dan aljir. Ahsantum. Karena ya dia iltizam. Ya, karena emang tatamun iltizam kepada mana? Mutabakah. Ahsantum sajiku. Ada pertanyaan dari kawan-kawan yang lain? Ada suara. Ada. Oke, Ustaz Aryo Rian Hidayat. Oh, izin nanya, mungkin untuk dasar ini dulu. Tadi di apa mungkin di ta'lil kenapa dikatakan musyakik itu karena ketika orang tahu maknanya itu, ketika mentasawurkan maknanya itu orang ragu ini maknanya yang ini atau yang ini gitu. Tapi setelah dibagi tadi ada yang apa awaliyah dan iliyah, syiddah wa dhab, itu saya belum bisa mentatbikkan alasan ini di situ. Ahsantum. Saya ulangi sedikit. Jadi emang ada ulama, kalau tidak salah saya Ibnu Hajib, entah Imam Baidawi, itu nggak ada musyakik, nggak ada musyakik. Misalnya warna itu warna yang namanya putih sama. Kenapa putihnya beda-beda? Itu bukan karena putihnya, tapi ada campuran warna-warna yang lain. Tapi karena sudah pudar, tapi yang namanya putih itu tetap sama. Dan pesan wujud. Menurut mutakallimin, wujud yang ada pada Allah dengan wujud pada mungkin sama ataupun beda. Makna wujud. Menurut mutakallim. Mutakallim mutakhirin ya, karena mutakallimin wujud itu ya inzat. Adapun menurut falasifah, ingat pembahasan ini dibangun di atas konsep falasifah. Menurut falasifah masya'iin, pariparetik, bahwa wujud itu ini menurut mutakallim wujud itu mustarak. Menurut falasifah wujud itu bukan mustarak. Putih. Kalau kita lihat dari sisi sama-sama, putih yang ada di peci, putih yang ada di telur, putih yang ada di juga dia tawatur. Oke, masih ada suaranya? Sekali lagi, mana yang tanya tadi mana? Oh, dari atas. Jadi, jadi melihat ke titik samanya, putih yang ada di peci yang di papan tulis kan sama-sama putih. Kita menduga dia itu tawatur. Tapi saat kita lihat dari sisi yang lain, ada perbedaan antara putihnya yang di peci dengan putih yang ada di papan tulis. Dia bukan tawatur. Disitulah terjadi tasyakuknya. Dia mau mengkategorikan kemana. Ini alasan penamaan. Ingat, illatut tasmiyah la tujibu tasmiyah. Ini kaidah. Illatut tasmiyah la tujibu tasmiyah. Kenapa bulan itu dinamakan dengan kamar? Karena bercahaya. Matahari, lampu kan bercahaya juga. Kenapa nggak dinamakan kamar? Illatut tasmiyah la tujibu tasmiyah. Alasan penamaan itu tidak mewajibkan semuanya itu harus begitu. Ini hikmahnya, latar belakang. Kenapa matahari dinamakan, bulan dinamakan dengan kamar? Karena bercahaya. Cukup situ. Jangan tanya, kenapa nggak dinamakan lampu sebagai kamar? Karena bercahaya juga. Jadi, illatut tasmiyah la tujibu tasmiyah. Kama fi kifayatul awam wa qasir fil hawashi insyaallah mawjud hadhil qaidah. Oke. Ada pertanyaan yang lain, Ustaz? Sudah cukup? Satu lagi. Oke, ahlan. Ahlan, Ustaz. Nggak ada suara.
Halo Ustaz, halo. Halo, halo, halo. Ah, suaranya agak lain ya. Maaf Ustaz. Oke, aman, aman. Kemarin kemarin kan ketika murojaah mau maudhu ilm itu ketika mendengarkan kembali rekamannya eh, bahwa maudhu ilmu mantik adalah al-ma'lumat tasawwuriyah wa tasdiqiyah min haitsu al-isal ila majhul tasdiqi atau tasawwuri. Nah, itu yang bingungnya di sana ketika isal. Saya membayangkan bahwa maudhu ilmu mantik itu selalu tajdid gitu. Karena ketika saya memikirkan sesuatu, ketika saya menyampaikan suatu maklumat kepada orang lain, yaitu menyampaikan kepada majhul, itu akan terjadi juga isol di sana. Sedangkan yang saya ketahui bahwa suatu ilmu maudhu'nya tentulah sudah sudah valid gitu. Nah, itu gimana itu cara memahaminya isol di sana gitu. Oke. Ini saya jawab berdasarkan yang saya pahami pertanyaan antum. Kalau saya salah paham terhadap pertanyaan antum, tolong diluruskan. Ya. Jadi isal yang dibahas dalam ilmu mantik dari pengetahuan yang kita ketahui ke pengetahuan yang sebelumnya kita tidak ketahui. Adapun isal ke orang lain, saya menyampaikan ini informasi ke antum misalnya, kan ada isal juga. Tapi saya sudah tahu semuanya. Yang dibahas mantik adalah informasi yang sudah kita tahu bisa mengantarkan, bisa meraihkan informasi yang belum kita tahu sebelumnya. Jadi minal mabadi ilal matalib, minal matalib ilal mabadi. Kita alam ini hadis apa bukan? Kan ini nggak tahu. Kita kumpulkan informasi, kita susun informasi tersebut, al-alam mutaghayyir kullu mutaghayyir hadis. Nah, maklumat ini sudah ada, menghasilkan satu kesimpulan alam ini hadis. Pada yang tadi alam hadis kita nggak ada kesimpulan, majhul. Jadi isal di situ, Ustaz. Antara maklum ke majhul. Benar nggak yang saya tangkap dari pertanyaan itu? Mungkin perlu mungkin ada yang maksud saya ketika maudhu ilm itu kan ya sesuatu yang sudah valid, sudah eh, mungkin saya yang sulit memang belum Oke, terlalu paham, paham. paham, paham. Saya paham. Isal kepada majhul Antum mengartikan ilmu ya. itu maknanya valid ya? Sudah pasti gitu ya? Ya. Benar nggak, Ustaz? Maudhu'nya ketika maudhu'nya suatu ilmu itu sudah valid gitu. Kalau saya memahami. Maudhu ilmu adalah awarid dzatiyah. Nah, misalnya al-alam mutaghayyir kullu mutaghayyir hadis. Ini jangan fokus ke contoh karena mantik tidak membahas ke personal kasus. Ini kan maklumat kan? Al-alam mutaghayyir kullu mutaghayyir hadis, maklumat. Nah, maklumat ini bisa mengantarkan kepada maklumat yang belum kita tahu. Nah, itulah mantik. Itulah maudhu'nya. Maudhu'nya adalah fokus kayak tadi kedokteran apa? Tubuh manusia tapi menuju sehat dan sakit. Kalau nanti apa informasi, nah ini maudhu'nya informasi, tapi dari sisi dia bisa menghantarkan kepada informasi yang belum kita tidak tahu, yang belum kita tahu. Itu maudhu' ilmu mantik, tetap maklumat tapi min haitsu isal. Kenapa? Karena yang namanya misalnya kita mau fokus alam taghayyur, diri alam taghayyur itu bukan pembahasan mantik. Itu masuk ke ilmu yang lain nanti, masuk ke ilmu kalam. Ini min haitsu maklumat ya, bukan masuk ke ilmu kalam, masuk ke ilmu tabi'iyat nanti. Kayak fokus ke tubuh manusia, diri tubuh manusia. Nah, itu masuk ke ilmu yang lain. Tapi menesu tubuh manusia sehat dan sakit, nah, itulah pembahasan. Antum orang Sumatera, Ustaz? Ayo, Ustaz. Orang kita, Ustaz, orang kita. Padang, Riau. Jambi. Oh, Jambi Hasan. Oke, baik. Ada pertanyaan dari kawan-kawan yang lain? Nggak ada ya? Oke, Afwan. Jadi ke depan mohon ke depan kameranya dibuka ya. Oke. Baik. Saya pamitan. Assalamualaikum. Jangan lupa. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Udah terlambat Lambat, dah. Cak. Sinyal kita lambat masuk, Cak.